Sebagaimana kita ketahui, yang namanya sumur tentunya penuh dengan air, dan air adalah sumber kehidupan bagi setiap makhluk di muka bumi ini. Siapapun, manusia, hewan, ataupun tumbuhan tidak akan bisa hidup tanpa adanya air. Namun, di pembahasan kali ini, sumur yang akan kita kaji adalah sebuah sumur kematian. Sebuah tempat yang sangat mengerikan yang konon katanya sebagai tempat bersarangnya jin dan setan. Lokasi sumur ini berada di Hadramaut, yaitu di negeri Yaman, dan sumur ini bernama Sumur Barhut. Ada sebuah hadis Nabi mengatakan, sebaik-baiknya air di atas permukaan bumi ini adalah air Zam-Zam, karena di dalamnya mengandung zat yang dapat mengenyangkan dan obat dari banyaknya penyakit. Sementara itu, seburuk-buruknya air adalah air yang terdapat di dalam Sumur Barhut yang terletak di Hadramaut, seperti kumpulan belalang yang di paginya sumur itu ada airnya. Namun ketika petang, sumur itu tiba-tiba mengering tanpa ada bekas basah air di dalamnya. Letak dari sumur ini terdapat di sebuah lembah di provinsi Hadramaut. Lokasinya berdekatan dengan kuburan Nabi Hud alaihissalam yang berada di Bukit Hud. Jika ditempuh dengan perjalanan sekitar 2 jam dari kota Tamri, yang lokasinya berbatasan dengan Yaman Selatan. Dahulu ada seorang peneliti yang mengukur sumur Barhut ini. Jadi, didapatkan di sana sumur ini memiliki diameter 100 meter dan memiliki kedalaman 250 meter. Tentunya ini adalah sumur yang luar biasa dalamnya, karena sumur tradisional di Indonesia saja pada umumnya hanya memiliki kedalaman rata-rata 10 meter saja. Sumur ini memiliki air yang rasanya manis, namun air itu berwarna hitam pekat dan berbau sangat busuk. Dan di bagian dinding-dinding sumur ditumbuhi tumbuhan yang rimbun, terdapat beberapa pohon juga di sana. Sepintas kita bisa melihat ada beberapa hewan seperti ular dan sebagainya di dinding sumur itu. Sehingga ketika malam hari sumur ini mengeluarkan suara-suara yang sangat begitu aneh, yang membuat masyarakat di dekatnya tersebut merasa ketakutan. Dan ada sebuah cerita mengenai sumur Barhut ini yang membuat sumur ini menjadi terkenal di sekitaran Yaman. Konon katanya sumur ini adalah tempat arwah orang-orang kafir bersemayam. Sejarah terbentuknya sumur Barhut ini ada 2 cerita. Yang pertama, sumur Barhut ini sengaja digali atau dibuat oleh bangsa jin atas perintah dari raja mereka, yang difungsikan untuk memenjarakan kaum jin yang membangkang kepada rajanya. Dari sumur ini dipenuhi jin-jin pembangkang pada sebuah kerajaan jin tersebut. Yang kedua yaitu, dahulu kala di negeri Yaman ini ada kerajaan namanya Himyar. Nah, Himyar ini memiliki seorang raja yang sangat kaya dan ia khawatir kalau suatu hari nanti ketika ia meninggal hartanya akan diambil oleh orang lain. Kemudian si raja ini berkomunikasi dengan bangsa jin sehingga ditemukanlah keputusan untuk menggali sebuah sumur yang digunakan untuk menyembunyikan harta-harta si raja tersebut. Dan pada suatu hari si raja meninggal dunia dengan meninggalkan harta-harta di sumur itu. Akhirnya sumur itu pun menjadi tempat tinggal para jin karena tidak digunakan, sehingga orang-orang menanamkannya dengan Sumur Barhut atau dalam bahasa Himyar yang artinya negeri para jin. Dan pada suatu hari si raja meninggal dunia dengan meninggalkan harta-harta di sumur itu. Akhirnya sumur itu pun menjadi tempat tinggal para jin karena tidak digunakan, sehingga orang-orang menamakannya dengan Sumur Barhut atau dalam bahasa Himyar yang artinya negeri para jin. Nah, dari 2 kisah tadi kita bisa ketahui mana yang fakta atau mana yang fiktif. Semua kita kembalikan lagi kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian dari kedua cerita itu muncullah kisah-kisah lainnya yang berkembang di masyarakat sekitaran Yaman sehingga sampai pada orang-orang di luar Yaman itu sendiri. Dan pada akhirnya akan saya ceritakan di video ini. Jadi ceritanya begini teman-teman. Dahulu kala ada serombongan musafir yang sedang melintas di wilayah yang tak jauh dari Sumur Barhut itu. Nah, kemudian para musafir ini kelelahan dan kehabisan bekal untuk perjalanannya.
Kemudian mereka beristirahat di lokasi tersebut. Karena mereka kehausan, mereka akhirnya mencari air untuk diminum. Tatkala mereka sedang mencari air, sampailah mereka di sumur Barhut tadi. Karena mereka melihat sumur itu yang sangat begitu dalam, mereka akhirnya memutuskan salah seorang dari musafir ini untuk turun ke bawah dengan menggunakan tali yang dipegang oleh teman-temannya dari atas sumur tersebut. Dan turunlah orang ini dengan membawa bencana untuk menampung air. Namun ketika ia sudah di dalam sumur, ia langsung berteriak-teriak meminta untuk ditarik ke atas bersama teman-temannya. Tak lama dari itu teman-temannya pun dengan cepat menarik tali tersebut ke atas, tapi apa yang didapati oleh mereka adalah ketika tali itu sudah sampai di atas, rupanya yang terangkat adalah tinggal kepalanya saja, badannya sudah tidak ada lagi. Kemudian ada cerita lain, ada seorang ibu yang sedang bermain-main di sekitaran sumur itu bersama dengan seorang anaknya. Kemudian sang ibu pergi sejenak dan ia meninggalkan anaknya di sekitaran sumur itu. Namun ketika ia kembali, ia tidak menemukan anaknya lagi. Konon katanya anak tersebut diculik oleh jin yang berada di dalam sumur itu, dan anak itu dibawa oleh bangsa jin ke dalam sumur tersebut. Lalu cerita selanjutnya berasal dari Imam Suyuti radhiyallahu anhu yang dikutip dari kitabnya. Dahulu kala ada seorang laki-laki yang tinggal di Mekah dan dia berasal dari Khurasan. Dan laki-laki ini terkenal di seluruh penjuru Mekah sebagai orang yang baik. Kemudian banyak orang-orang yang menitipkan harta kepada si laki-laki ini. Karena selain baik, ia juga sangat begitu amanah dan dapat dipercaya. Nah, pada suatu hari ada seorang yang menitipkan seperti uang yang berjumlah 1000 dinar, yang mungkin kalau dirupiahkan itu akan sangat begitu banyak sekali jumlahnya. Tatkala orang yang meminta dititipkan 1000 dinar itu, Allah menakdirkan si laki-laki yang baik hati ini meninggal dunia. Tapi timbullah masalah di sini karena tidak ada seorang pun yang tahu di mana si laki-laki ini menyembunyikan peti yang berisi uang 1000 dinar itu. Pada suatu hari, orang ini ingin mengambil uangnya yang 1000 dinar itu, dan dia baru mengetahui bahwa si laki-laki yang baik hati ini telah meninggal dunia. Dan keluarganya pun tidak ada yang tahu di mana uang 1000 dinar itu ia simpan. Maka kemudian orang ini pergi ke Masjidil Haram, dan di sana dia bercerita kepada para ulama yang ada di Masjidil Haram tersebut perihal uang 1000 dinarnya. Kemudian ulama tersebut mengatakan kepada pria ini untuk pergi ke sumur Zam-Zam, karena dipercaya bahwa arwah orang yang beriman setelah meninggal akan berada di sumur Zam-Zam. Tapi kalau tidak ada jawaban di sumur Zam-Zam, maka pergilah engkau ke sumur Barhut yang ada di Hadramaut, negeri Yaman, karena diyakini orang-orang kafir akan berada di sumur Barhut ini. Pertama, pria ini pergi ke sumur Zam-Zam pas di sepertiga malam, karena ia tahu bahwa si laki-laki yang ia kenal adalah orang yang sangat baik dan pasti arwahnya berada di dalam sumur Zam-Zam itu. Kemudian ia berteriak memanggil-manggil nama si pria yang ia titipkan uang 1000 dinar dari atas sumur itu. Ia pun keheranan karena tak ada jawaban sama sekali dari dalam sumur Zam-Zam tersebut. Lantas keesokan harinya ia pergi ke sumur Barhut yang berada di Yaman. Dan ketika waktu menunjukkan sepertiga malam, ia melakukan hal yang sama. Ketika beliau berada di sumur Zam-Zam, dari atas ia berteriak memanggil nama orang yang ia titipkan uang 1000 dinarnya. Dan begitu kagetnya ia, karena ternyata ada arwah si pria baik hati itu yang menjawab teriakannya dari dalam sumur itu. Lantas si pria ini bertanya kepada si pria baik hati ini, "Bagaimana bisa kau berada di sumur ini? Sumur ini tempatnya orang-orang kafir, sedangkan kau adalah orang yang sangat begitu baik." Lalu arwah pun menjawab, "Dulu aku punya kerabat di negeri asalku yaitu Khurasan. Tak pernah sekalipun aku bersilaturahmi kepadanya, sampai kuputuskan tali silaturahmi kepada kerabatku itu. Kemudian setelah aku meninggal, Allah mengazab diriku dan meletakkan arwahku bersama arwah orang-orang kafir di sumur ini." Kemudian si pria itu bertanya tentang uang 1000 dinarnya kepada arwah si laki-laki baik hati ini. Ia pun menjawab bahwa uangnya ada di samping rumahku. Kau gali saja,
tanah yang berada di sana, maka kau akan menemukan uangmu di dalam tanah tersebut." Kemudian si pria tersebut kembali lagi ke Mekah, dan memang benar si pria menemukan uangnya terkubur di samping rumah laki-laki baik hati itu. Lalu ada cerita lainnya lagi. Dahulu ada seorang Yahudi yang memiliki anak seorang Muslim. Orang Yahudi ini terkenal sangat begitu baik di kampungnya, sehingga ada orang yang menitipkan uang dalam jumlah yang sangat begitu banyak kepadanya. Hingga pada suatu hari si Yahudi ini meninggal dunia dan tak ada seorang pun yang tahu keberadaan uang tersebut, termasuk anaknya sendiri. Kemudian si pemilik uang itu bertanya kepada Syuaib al-Jubai perihal solusi dari masalah tersebut. Kata Syuaib, "Pergilah ke sumur Barhut dan kau tanya kepada roh si Yahudi ini, di mana uangmu ia simpan." Lantas pria tersebut ke sumur Barhut dan memanggil-manggil nama si Yahudi ini, seraya bertanya di mana uangnya disimpan. Si roh Yahudi pun menjawab bahwa uangnya berada di bawah pintu rumahnya, kau gali saja di situ. Maka si pria pun menggali di situ dan didapatilah uang yang ia titipkan tersebut. Namun teman-teman sekalian, mendengar semua cerita dari sumur Barhut ini masih dipertentangkan oleh para ulama tentang kebenarannya, dan pendapat yang kuat pun mengatakan dua riwayat ini sangat begitu lemah, sehingga bisa kita simpulkan tidak ada satupun cerita mengenai sumber Barhut ini yang berupa fakta. Semuanya tersebar melalui orang-orang Yaman sehingga sampai pada cerita di video saya saat ini. Namun ada satu cerita yang benar mengenai sumber ini, yaitu berasal dari hadis Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa air terburuk adalah air dari sumur Barhut yang sudah kita ceritakan di awal tadi. Itulah cerita tentang sumur Barhut di Hadramaut. Semoga cerita kali ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.